Jika kita mendengar ungkapan cinta antara seorang pria dan seorang wanita beberapa dekade yang lalu, kata-kata itu mungkin terdengar kekanak-kanakan bagi telinga masa kini. Ungkapannya seperti, "Aku akan memberimu bintang dan bulan," atau "Aku akan membangun rumah yang indah bagimu di padang rumput hijau." Terdengar puitis dan romantis. Tetapi bagi banyak orang sekarang, kata-kata seperti itu tampak seperti janji kosong. Sebaliknya, dalam budaya masa kini, kasih seringkali diungkapkan melalui pemberian yang nyata, seperti tas mewah, jam tangan mahal, atau perhiasan, seolah-olah nilai hadiah tersebut mencerminkan kedalaman cinta seorang. Namun kasih yang sejati, kasih yang rela berkorban, bahkan sampai menyerahkan nyawa bagi orang lain, adalah sesuatu yang sangat jarang ditemukan. Perbedaan antara Yesus yang berbicara tentang kasih yang kekal dan surgawi, dan para muridnya yang sering memikirkan hal-hal yang nyata dan segera tampak begitu jelas. Yesus berkata kepada murid-muridnya agar mereka tidak gelisah hati. Ia menjelaskan bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka, dan apabila tempat itu telah tersedia, ia akan datang kembali dan membawa mereka bersamanya. Ia juga berkata bahwa mereka mengetahui jalan ke tempat ia pergi. Namun Thomas berkata kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu ke mana Engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Yesus menjawab, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ia juga berkata bahwa siapa yang telah mengenal Dia telah mengenal Bapa. Ketika Filipus berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami," Yesus menjawab, "Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku." Selama 3 tahun pelayanannya, Yesus memelihara murid-muridnya, memberi mereka makanan, melindungi mereka, dan memenuhi kebutuhan mereka. Kini, ia menjanjikan sesuatu yang jauh lebih besar, tempat tinggal yang kekal di rumah Bapa. Namun murid-murid masih menunjukkan keraguan. Mereka berkata bahwa mereka tidak mengetahui kemana ia pergi dan meminta bukti yang lebih jelas. Yesus kemudian mengingatkan mereka pada segala pekerjaan dan mukjizat yang telah ia lakukan di tengah-tengah mereka. Perbuatan-perbuatan yang telah membuat mereka takjub dan memuliakan Allah. Ia mendorong mereka untuk percaya kepadanya. Bahkan ia berkata bahwa orang yang percaya kepadanya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah ia lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi, dan apapun yang mereka minta dalam namanya akan ia lakukan. Yesus menjanjikan kehidupan kekal dan tempat di rumah Bapa. Tetapi para murid-murid terikat pada kehadirannya secara fisik di dunia ini. Hal itu sebenarnya dapat dimengerti ketika Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Ia seakan menegur mereka dengan lembut. Mereka telah menyaksikan begitu banyak karya Allah melalui Dia, namun masih sulit percaya sepenuhnya. Namun pada saat yang sama, Yesus memberi mereka pengharapan. Ia mengatakan bahwa mereka yang percaya kepadanya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Lalu ia menambahkan, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku." Perkataan ini
bukan sekadar janji bahwa para pengikutnya akan melakukan mujizat. Lebih dari itu, ini adalah panggilan untuk hidup dalam kasih yang sama seperti kasih Kristus, kasih yang lelah berkorban bagi orang lain. Yesus telah menunjukkan kasih itu secara sempurna ketika ia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Karena itu, sebagai orang yang percaya kepadanya, kita dipanggil untuk mempercayai janji-janjinya dan hidup dalam kasih yang nyata. Kita dipanggil menjadi orang-orang yang menghadirkan mujizat kasih, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui kehidupan yang mengasihi, melayani, dan berkorban bagi sesama. Inilah kehidupan sungguh orang percaya.